Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sarah Rahmawati, NIM 1814080055. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi kita tentang metodologi penelitian yang bab pertama, yaitu tentang menguasai konsep dasar penelitian pendidikan, mengidentifikasi domain penelitian pendidikan. Nah, di sini terdapat 6 subtopik pembahasan, yang mana yang pertama itu menjabarkan pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Yang kedua, memperjelas hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang keempat, menjelaskan komponen dari proposal penelitian. Lalu yang kelima, menjelaskan tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Dan yang terakhir itu menguraikan hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan dan solusinya. Nah, topik yang pertama itu menjabarkan pola berpikir ilmiah atau non-ilmiah. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan. Sedangkan berpikir non-ilmiah atau intuisi dan wahyu mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Nah, bahasa yang merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Nah, kegiatan berpikir ini kita lakukan dalam kesehari-harian dan kegiatan ilmiah. Lalu, apa itu berpikir? Nah, berpikir itu merupakan upaya manusia dalam memecahkan masalah. Berpikir ilmiah ini merupakan berpikir dengan langkah-langkah metode ilmiah seperti perumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengkajian literatur, mengunjung hipotesis, menarik kesimpulan. Nah, kesemua langkah-langkah berpikir dengan metode ilmiah tersebut harus didukung dengan alat atau sarana yang baik, sehingga diharapkan hasil dari berpikir ilmiah yang kita lakukan ini mendapatkan hasil yang baik juga. Lalu sarana ilmiah ini pada dasarnya ini merupakan alat membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Nah, tujuan mempelajari sarana ilmiah ini adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Sedangkan tujuan dari kita mempelajari ilmu ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan untuk bisa memecahkan masalah sehari-hari. Lalu ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu ini merupakan gabungan antara pola berpikir deduktif dan berpikir induktif. Nah, untuk itu, maka penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Penalaran ilmiah mengharuskan kita menguasai metode penelitian ilmiah yang pada hakikatnya merupakan pengumpulan fakta untuk mendukung atau menolak hipotesis yang diajukan. Kemampuan berpikir ilmiah yang baik harus didukung oleh penguasaan sarana berpikir. Nah, ini dengan baik pula. Lalu, salah satu langkah ke arah penguasaan itu adalah mengetahui dengan benar peranan masing-masing sarana berpikir tersebut dalam keseluruhan berpikir ilmiah tersebut. Nah, ini untuk dapat melakukan kegiatan ilmiah dengan baik, maka diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika, maupun statistik. Nah, berpikir ilmiah ini merupakan berpikir yang logis dan empiris. Apa itu logis dan apa itu empiris? Nah, logis itu adalah masuk akal, dan sedangkan empiris itu ialah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Lalu, berpikir ini merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Nah, proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Nah, berpikir ilmiah ini kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi itu ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat
umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ini ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan yang bersifat umum. Lalu, sarana berpikir ilmiah ini merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah. Nah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuannya. Kenapa? Sebab fungsi sarana berpikir ilmiah ini ialah membantu proses metode ilmiah. Lalu ada sumber-sumber pengetahuan manusia ini yang dikelompokkan terdiri dari pengalaman, otoritas, cara berpikir deduktif, cara berpikir induktif, lalu berpikir ilmiah ataupun disebut dengan pendekatan ilmiah. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah ini, yang pertama itu sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu. Lalu yang kedua itu tujuan mempelajari metode ilmiah. Nah, ini ialah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Nah, berpikir ini merupakan ciri utama bagi manusia. Berpikir disebut juga sebagai proses bekerjanya akal. Secara garis besar, berpikir dapat dibedakan antara berpikir alamiah dan berpikir ilmiah. Berpikir alamiah ini ialah pola penalaran yang berdasarkan kehidupan sehari-hari dari pengaruh alam sekelilingnya. Sedangkan berpikir ilmiah itu ialah pola penalaran berdasarkan sarana tertentu secara teratur dan cermat. Nah, di sini teman-teman harus disadari bahwa tiap orang mempunyai kebutuhan untuk berpikir serta menggunakan akalnya semaksimal mungkin. Seseorang yang tidak berpikir berada sangat jauh dari kebenaran dan menjalani sebuah kehidupan yang penuh kepalsuan dan kesesatan. Akibatnya ia tidak akan mengetahui tujuan penciptaan alam dan arti keberadaan dirinya di dunia. Nah, banyak yang beranggapan bahwa untuk berpikir secara mendalam, seseorang perlu memegang kepala dengan kedua telapak tangannya dan menyendiri di sebuah ruangan yang sunyi, jauh dari keramaian dan segala urusan yang ada. Sungguh mereka telah menganggap berpikir secara mendalam sebagai sesuatu yang memberatkan dan menyusahkan. Mereka berkesimpulan bahwa pekerjaan ini hanyalah untuk kalangan filosof. Bagi seorang ilmuwan, penguasaan sarana berpikir ilmiah ini merupakan suatu keharusan. Kenapa? Karena tanpa adanya penguasaan sarana ilmiah, maka tidak akan dapat melaksanakan kegiatan ilmiah dengan baik. Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat untuk membantu kegiatan ilmiah dengan berbagai langkah yang harus ditempuh. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya ada 3, yaitu bahasa ilmiah, logika, dan matematika. Logika dan statistik. Nah, bahasa ilmiah ini berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Logika dan matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif sehingga mudah diikuti dan mudah dilacak kembali kebenarannya. Sedangkan logika dan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif dan mencari konsep-konsep yang berlaku umum. Nah, tujuan mempelajari sarana berpikir ilmiah ini ialah untuk memungkinkan kita untuk menelaah ilmu secara baik. Sedangkan tujuan dari mempelajari ilmu ini dimaksudkan untuk mendapatkan pengetahuan yang memungkinkan kita untuk dapat memecahkan masalah kita sehari-hari. Nah, fungsi berpikir ilmiah ini sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan dalam kaitan kegiatan ilmiah secara keseluruhan. Dalam hal ini, berpikir ilmiah merupakan alat bagi cabang-cabang ilmu untuk mengembangkan materi pengetahuannya berdasarkan metode ilmiah. Nah, pada hakikatnya, sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuhnya. Pada langkah tertentu biasanya diperlukan sarana yang tertentu pula. Nah, oleh sebab itulah maka
sebelum kita mempelajari sarana-sarana berpikir ilmiah ini, kita harus dapat menguasai langkah-langkah dalam kegiatan langkah berpikir tersebut. Sebagai makhluk hidup yang paling mulia, manusia atau teman-teman dikaruniai kemampuan untuk mengetahui diri dan alam sekitarnya. Melalui pengetahuan, teman-teman dapat mengatasi kendala dan kebutuhan demi kelangsungan hidup. Karenanya tidak salah jika Tuhan menyatakan manusialah yang memiliki peran sebagai wakil Tuhan di bumi melalui penciptaan kebudayaan. Proses penciptaan kebudayaan dan pengetahuan yang didapatkan oleh manusia dimulai dari sebuah proses yang paling dasar, yakni kemampuan manusia untuk berpikir. Meskipun sebenarnya hewan memiliki kemampuan yang sama dengan manusia dalam hal berpikir, tetapi manusia makhluk yang terakhir hanya dapat berpikir dengan kemampuan terbatas pada insting dan demi kelangsungan hidupnya. Berbeda dengan hewan, manusia dalam proses berpikir melampaui diri dan kelangsungan hidupnya, bahkan hingga menghadirkan kebudayaan dan peradaban yang menakjubkan, sesuatu yang nyata-nyata tidak dapat dilakukan oleh makhluk Tuhan yang lain. Nah, selain berpikir ilmiah, terdapat dua contoh lain di mana sebuah kegiatan berpikir tidak dapat disebut sebagai penalaran. Keduanya adalah berpikir dengan intuisi dan berpikir berdasarkan wahyu. Nah, intuisi ini ialah kegiatan berpikir manusia yang melibatkan pengalaman berlangsung atau langsung dalam mendapatkan suatu pengetahuan. Namun, intuisi tidak memiliki pola pikir tertentu, sehingga ia tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan penalaran. Sebagai misalnya seorang ayah merasa tidak tenang dengan kondisi anaknya yang sedang menuntut ilmu di luar kota. Tetapi ketika ditanyakan apa sebab yang menjadi dasar ketidaktenangan dirinya, nah, sang ayah tidak dapat menyebutkannya dan hanya beralasan bahwa perasaannya menyatakan ada yang tidak beres dengan si anak yang ada di luar kota tersebut. Nah, setelah menyusul ke tempat anaknya, ternyata si anak sedang sakit parah. Meskipun proses berpikir sang ayah mendapatkan kebenaran, tetapi tidak bisa disebut berpikir ilmiah. Kenapa? Karena tidak memenuhi suatu logika tertentu dan terlebih lagi tidak terdapat proses analitis terdapat peristiwa ini. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan berpikir ilmiah dari berpikir non ilmiah, memiliki perbedaan dalam dua faktor mendasar, yaitu ada sumber pengetahuan dan juga ukuran kebenaran. Nah, dalam sumber pengetahuan ini, berpikir ilmiah menyandarkan sebuah atau sumber pengetahuan pada rasio dan pengalaman manusia, sedangkan berpikir non-ilmiah atau intuisi dan wahyu mendasarkan sumber pengetahuan dan perasaan manusia. Sedangkan yang kedua itu ukuran kebenaran. Nah, di sini berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan, dan sedangkan berpikir non-ilmiah itu intuisi dan wahyu, mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Nah, selanjutnya ada peran bahasa dalam sarana berpikir ilmiah. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa itu merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Definisi bahasa menurut Jujun Suparjan Surya Sumantri menyebut bahwa sebagai serangkaian bunyi, bahasa sebagai serangkaian bunyi dan lambang yang membentuk makna. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa bahasa ialah sistem lambang sunyi yang arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Nah, jadi bahasa ini menekankan pada bunyi, lambang, sistematika komunikasi. Lalu ada juga ciri-ciri bahasa. Nah, yang pertama sistematis. Nah, ini artinya memiliki pola dan aturan. Yang kedua arbitrer atau mana suka. Ini artinya
kata sebagai simbol berhubungan secara tidak logis dengan apa yang disimbolkannya. Yang ketiga, ucapan atau vokal, bahasa berupa bunyi. Nah, selanjutnya itu sebagai simbol yang mengacu pada objeknya dan lain sebagainya. Lalu ada juga kelemahan bahasa dalam menghambat komunikasi ilmiah, yaitu bahasa mempunyai multifungsi atau ekspresif, konatif, representasional, informatif, deskriptif, simbolik, emotif, dan afektif. Yang dalam praktiknya itu sukar untuk dipisah-pisahkan. Akibatnya, ilmuwan sukar untuk membuang faktor emotif dan afektifnya ketika mengkomunikasikan pengetahuan informatifnya. Nah, keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuannya berpikir, melainkan terletak pada kemampuannya berbahasa. Nah, oleh karena itu, Ernest menyebutkan bahwa manusia sebagai anima simbolikum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol. Bahasa sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Nah, dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Nah, topik yang kedua, memperjelas hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Nah, di sini hakikat penelitian itu ialah rasa ingin tahu. Nah, ini merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sifat tersebut akan mendorong manusia bertanya untuk mendapatkan pengetahuan. Setiap manusia yang berakal sehat sudah pasti memiliki pengetahuan, baik berupa fakta, konsep, prinsip, maupun prosedur tentang suatu objek. Pengetahuan dapat dimiliki berkat adanya pengalaman atau melalui interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Secara universal, terdapat 3 jenis pengetahuan yang selama ini mendasari kehidupan manusia. Nah, yang pertama itu logika yang dapat membedakan antara benar dan salah. Yang kedua, etika yang dapat membedakan antara baik dan buruk, serta estetika yang dapat membedakan antara indah dan jelek. Nah, kepekaan indera yang dimiliki ini merupakan modal dasar dalam memperoleh pengetahuan tersebut. Salah satu wujud pengetahuan yang dimiliki manusia itu ialah pengetahuan ilmiah yang lazim dikatakan sebagai ilmu, di mana ilmu ini ialah bagian pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan dapat dikatakan ilmu. Ilmu adalah pengetahuan didasari oleh 2 teori kebenaran, yaitu koherensi dan korespondensi. Di mana koherensi ini menyatakan bahwa sesuatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Koherensi dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan logis atau berpikir secara rasional. Sedangkan korespondensi itu menyatakan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut didasarkan atas fakta atau realita. Nah, koherensi dalam pengetahuan diperoleh melalui pendekatan empirik atau bertolak dari fakta. Dengan demikian, kebenaran ilmu harus dapat dideskripsikan secara rasional dan dibuktikan secara empirik. Lalu koherensi dan korespondensi ini mendasari bagaimana ilmu diperoleh telah melahirkan cara mendapatkan kebenaran ilmiah. Nah, proses untuk mendapatkan ilmu ini agar memiliki nilai kebenaran harus dilandasi dengan cara berpikir yang rasional, berdasarkan logika, dan berpikir empiris berdasarkan fakta. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu ini adalah melalui penelitian. Banyak definisi tentang penelitian tergantung sudut pandang masing-masing. Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika dan didukung oleh fakta empirik. Nah, dapat juga dikatakan bahwa penelitian ini ialah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolah data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu.
Nah, penjelasan yang saya jelasin tadi itu menyiratkan bahwa penelitian itu ialah langkah sistematis dalam upaya memecahkan masalah. Penelitian merupakan penelaahan terkendali yang mengandung dua hal pokok, yaitu logika berpikir dan data atau informasi yang dikumpulkan secara empiris. Logika berpikir ini tampak dalam langkah-langkah sistematis mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran dan pengujian data sampai diperolehnya suatu kesimpulan. Informasi dikatakan empiris jika sumber data menggambarkan fakta yang terjadi, bukan sekedar pemikiran atau rekayasa peneliti. Penelitian ini menggabungkan cara berpikir rasional yang didasari oleh logika atau penalaran dan cara berpikir empiris yang didasari oleh fakta atau realita. Nah, penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah, di mana metode ilmiah ini ialah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Nah, penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah ini mengandung dua unsur penting, yakni pengamatan atau observasi dan penalaran atau reasoning. Nah, metode ilmiah ini didasarkan oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran, maka pernyataan tersebut harus dapat diverifikasi atau diuji kebenarannya secara empirik atau berdasarkan fakta. Di sini terdapat 4 langkah pokok metode ilmiah. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan langkah pokok metode ilmiah. Yang pertama itu ada merumuskan masalah. Nah, di sini mengajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya. Tanpa adanya masalah tidak akan terjadi penelitian. Kenapa? Karena penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah. Rumusan masalah penelitian pada umumnya diajukan dalam bentuk pertanyaan. Nah, yang kedua itu mengajukan hipotesis. Nah, di sini kita mengemukakan jawaban sementara atau masih bersifat dugaan atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Nah, hipotesis penelitian ini dapat diperoleh dengan mengkaji berbagai teori berkaitan dengan bidang ilmu yang dijadikan dasar dalam perumusan masalah. Peneliti menelusuri berbagai konsep prinsip generalisasi dari sejumlah literatur, jurnal, dan sumber lain berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kajian terhadap teori ini merupakan dasar dalam merumuskan kerangka berpikir sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai alternatif jawaban atas masalah. Nah, langkah yang ketiga itu ada verifikasi data. Nah, di sini teman-teman mengumpulkan data secara empiris kemudian mengolah dan menganalisis data untuk menguji kebenaran hipotesis. Jenis data yang diperlukan diarahkan oleh makna yang tersirat dalam rumusan hipotesis. Data empiris yang diperlukan adalah data yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Nah, dalam hal ini peneliti harus menentukan jenis data, dari mana data diperoleh, serta teknik untuk memperoleh data. Nah, data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan cara tertentu yang memenuhi kesahihan dan keterandalan sebagai bahan untuk menguji hipotesis. Lalu ada juga langkah untuk menarik kesimpulan. Nah, di sini teman-teman menentukan jawaban-jawaban definitif atas setiap pertanyaan yang diajukan atau menerima ataupun menolak hipotesis. Nah, di sini hasil uji hipotesis itu ialah temuan penelitian atau hasil penelitian. Temuan penelitian ini dibahas dan disintesiskan kemudian disimpulkan. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang disusun dalam bentuk proposisi atau pernyataan yang telah diuji atau teruji kebenarannya. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang saya jelasin tersebut, peneliti atau teman-teman ataupun penelitian ilmiah itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengkaji dan memecahkan suatu masalah menggunakan prosedur sistematis berdasarkan data empirik. Nah, berdasarkan proses tersebut,
mulai dari langkah kajian teori sampai pada perumusan hipotesis, termasuk berpikir rasional atau berpikir deduktif. Sedangkan dari verifikasi data sampai pada generalisasi merupakan proses berpikir induktif. Nah, proses tersebut adalah wujud dari proses berpikir ilmiah. Itulah sebabnya penelitian dikatakan sebagai operasionalisasi metode ilmiah. Nah, selanjutnya itu ada tujuan umum penelitian. Yang pertama itu tentang tujuan eksploratif, tujuan verifikatif, dan tujuan pengembangan. Nah, selanjutnya kita ke subtopik yang ketiga, itu tentang menjelaskan jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Nah, berikut ini ada jenis-jenis dari penelitian pendidikan yang paling sering digunakan. Yaitu yang pertama, ada penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini ialah metode penelitian yang banyak menggunakan data angka dengan segala bentuk analisisnya. Metode ini mempunyai sifat deduktif, artinya hasil penelitian diarahkan menuju suatu kesimpulan yang menyempit fokus untuk dijadikan rujukan general. Yang kedua, penelitian kualitatif. Nah, di sini istilah dari penelitian kualitatif menurut Kerr dan Miller itu pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Lalu, mereka mendefinisikan bahwa metodologi kualitatif ini ialah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam keasahannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Yang ketiga, penelitian eksploratif. Nah, di sini jenis dari penelitian eksploratif ini ialah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu dapat saja berupa pengelompokan suatu gejala, fakta, dan penyakit tertentu. Dan penelitian ini banyak memakan waktu dan biaya. Yang keempat, penelitian historis. Nah, pada penelitian ini ialah penelitian yang berhubungan dengan sejarah, di mana sejarah itu ialah studi tentang masa lalu dengan menggunakan kerangka paparan dan penjelasan. Nah, dengan metode historis ini seorang ilmuwan mencoba menjawab masalah-masalah yang ia hadapi. Lalu penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif ini adalah sebuah penelitian yang memaparkan sebuah situasi atau peristiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan. Nah, seorang peneliti mencoba menggambarkan bagaimana terjadi suatu peristiwa tersebut. Lalu ada penelitian korelasional. Nah, korelasi itu adalah penelitian yang berusaha menghubungkan atau mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, ini untuk mengetahui kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut dengan tingkatan hubungan dapat dilakukan atau dilihat berdasarkan koefisien. Nilai korelasi ini disimbolkan dengan huruf dengan nilai R antara min 1 sampai dengan 1. Nah, nilai min 1 ini sangat kuat sempurna dan berbanding terbalik, sedangkan nilai 1 sangat kuat sempurna dan berbanding lurus, sedangkan nilai 0,5 berarti sedang atau cukup kuat. Lalu penelitian eksperimen. Nah, pada penelitian ini ialah metode penelitian yang menguji suatu cara teori terhadap suatu penyelesaian masalah. Nah, yang dicari ini dalam metode ini ialah bentuk hubungan sebab akibat melalui pemanipulasian variabel independen dan menguji perubahan yang diakibatkan oleh pemanipulasian dari variabel tersebut.
Hubungan sebab akibat bisa diketahui peneliti melakukan perlakuan atau treatment terhadap objek penelitian. Selanjutnya itu ada causal atau comparative research. Nah, pada penelitian ini disebut juga penelitian sebab akibat, yaitu penelitian yang mengungkapkan pengaruh sebab akibat berdasarkan variabel yang ada dengan melakukan pengamatan. Tujuan penelitian kausal komparatif ini untuk mengetahui hubungan antara dua atau beberapa variabel tentang kemungkinan sebab akibat berdasarkan suatu pengamatan. Selanjutnya penelitian tindakan. Nah, di sini Kemis mendefinisikan penelitian tindakan ini sebagai penelitian untuk menguji cobakan ide-ide ke dalam praktek untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari suatu situasi. Nah, dalam penelitian ini ada 4 tahapan penting yang harus diperhatikan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Nah, selanjutnya ada juga penelitian survei, di mana penelitian survei ini ialah sebuah penelitian atau penelitian tentang kelompok besar melalui penelitian langsung dari subset atau sampel dari kelompok tersebut. Nah, ini tujuan dari penelitian survei ini untuk memahami dan meneliti tentang karakteristik dari seluruh kelompok yang hendak diteliti atau populasi dengan meneliti sebagian sampel dari kelompok populasi tersebut yang selanjutnya disebut dengan sampel. Nah, yang terakhir itu ada ground research. Nah, ground research ini adalah penelitian dasar di mana yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara bebas. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena masyarakat keagamaan yang merupakan pengembangan keterampilan keagamaan ke lapangan. Nah, selanjutnya kita ke menjelaskan komponen dari proposal penelitian. Komponen proposal penelitian ini ada judul yang pertama, yaitu di mana judul ini merupakan etalase dari suatu penelitian yang menampilkan keseluruhan rencana penelitian. Oleh karena itu, judul penelitian harus memuat gambaran global masalah dan lingkup penelitian. Syarat judul yang baik itu yang pertama menarik minat peneliti, yang kedua manajeble, yang ketiga mengandung kegunaan praktis, yang keempat tersedia cukup data, yang kelima tidak duplikasi dari penelitian lain, berisi variabel yang akan diteliti berupa kalimat pernyataan dan jelas dan singkat. Yang kedua, ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini merupakan pengantar yang menjelaskan secara singkat materi penelitian yang ditulis secara sistematis dan terarah. Biasanya dibuat secara deduktif, di mana masalah secara umum dikerucutkan menjadi masalah khusus yang akan diteliti. Latar belakang masalah merupakan justifikasi dibuatnya suatu penelitian. Dalam latar belakang masalah, selain konsep dan teori yang dituliskan, juga data angka dari institusi yang terkait dengan topik penelitian. Yang ketiga, ada rumusan masalah. Nah, di dalam rumusan masalah ini dapat berupa pernyataan masalah atau pertanyaan masalah. Rumusan masalah ini memiliki konsekuensi terhadap tujuan, manfaat, kerangka konsep, serta metode penelitian yang digunakan. Nah, rumusan masalah ini didapat setelah peneliti menelaah atau mengidentifikasi permasalahan yang muncul di latar belakang. Nah, yang keempat itu ada tujuan penelitian. Di dalam tujuan penelitian ini hendaknya diuraikan singkat dan jelas serta menggunakan kata yang bersifat operasional seperti menguraikan, mengidentifikasi, menggambarkan. Tujuan ini biasanya dibuat dalam 2 kategori, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum menjelaskan tujuan yang hendaknya dicapai secara umum, sedangkan tujuan khusus menjelaskan langkah yang diambil untuk mencapai tujuan umum. Nah, yang kelima ada manfaat penelitian.
Manfaat penelitian hendaknya diuraikan singkat dan jelas, dan juga menunjukkan kontribusinya bagi pengembangan ilmu keperawatan, proses, profesi, praktisi, pendidikan keperawatan, atau institusi pelayanan kesehatan, dan pemerintah selaku pembuatan kebijakan. Yang keenam, ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi uraian teori yang mendasari penelitian. Literatur yang dipakai hendaknya up to date dan relevan dengan topik penelitian. Yang ketujuh, kerangka konsep dan hipotesis. Kerangka konsep ini merupakan justifikasi ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep harus didukung landasan teori yang kuat serta ditunjang oleh informasi yang ilmiah, hasil penelitian, jurnal, dan data literatur lain. Hipotesis atau dugaan bukan hal yang mutlak, namun tergantung jenis penelitiannya. Lalu yang kedelapan, metode penelitian. Nah, metode penelitian ini berisi tentang jenis penelitian yang digunakan, kerangka penelitian, variabel dan subvariabel penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, dan juga cara analisis data. Nah, ini untuk penelitian kualitatif dapat menjelaskan metode pendekatan yang digunakan. Lalu jadwal dan lokasi penelitian. Jadwal dan lokasi penelitian ini merupakan rencana tentang tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan. Jadwal ini meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Jadwal penelitian dapat dibuat dalam bentuk time schedule. Nah, yang terakhir itu ada lampiran. Nah, di sini yang harus dilampirkan dalam proposal antara lain itu seperti daftar pustaka ataupun alat ukur yang digunakan. Nah, selanjutnya syarat proposal penelitian. Nah, sebuah proposal penelitian dapat dikatakan bagus apabila memenuhi beberapa persyaratan. Nah, yang pertama itu sistematis. Artinya, sesuai dengan pola tertentu dari sederhana hingga kompleks. Proposal harus dapat memberikan gambaran tentang rencana penelitian yang akan dilakukan. Susunan proposal dapat bervariasi tergantung kebijakan institusi, namun biasanya harus mengandung latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, rencana metodologi yang akan digunakan, dan alat ukur yang digunakan. Lalu yang kedua, terencana. Nah, proposal yang baik memuat langkah-langkah pelaksanaan penelitian, lengkap dengan jadwal pengumpulan data, analisis data, hingga pelaporannya. Lalu yang ketiga itu mengikuti konsep ilmiah. Nah, proposal harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah, baik tata cara penulisan dan tata bahasa yang digunakan. Selanjutnya, alasan penolakan proposal penelitian. Nah, sebuah proposal dapat saja ditolak apabila plagiat hasil penelitian orang lain, perumusan masalah lemah dan tidak fokus, kontribusi hasil penelitian tidak jelas, tujuan teori tidak relevan dengan tujuan penelitian, dan juga metode penelitian tidak tepat. Proposal tidak sesuai dengan format yang ditetapkan. Lalu penyampaian proposal terlambat. Nah, yang terakhir, proposal dapat saja ditolak karena atau apabila penelitian tidak relevan dengan bidang studi. Selanjutnya, menjelaskan tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Nah, di sini kegiatan penelitian merupakan suatu proses memperoleh atau mendapatkan suatu pengetahuan ataupun memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan logis. Nah, dalam penelitian di bidang apapun itu, tahapan-tahapan itu pada umumnya memiliki kesamaan, walaupun ada beberapa hal sering terjadi pemodifikasian dalam pelaksanaannya oleh peneliti, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam proses penelitian. Nah, secara garis besar, tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melaksanakan
penelitian ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu tahap perencanaan. Nah, di sini kegiatan dilakukan dalam tahap perencanaan itu ada yang pertama, mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan. Nah, pada tahap ini peneliti harus terlebih dahulu mencari apa masalah yang hendak diteliti. Yang kedua itu ada merumuskan masalah. Nah, di sini di mana pada tahap ini merupakan kelanjutan dari penemuan masalah yang kemudian peneliti membuat rumusan masalah berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti. Buatlah secara operasional dan membuat batasan-batasan masalahnya, terutama dalam menentukan ruang lingkup masalah yang diteliti. Lalu yang ketiga itu mengadakan studi pendahuluan. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi-informasi berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui keadaan atau kedudukan masalah tersebut baik secara teoritis maupun praktis. Pengetahuan yang diperoleh dari studi pendahuluan sangat berguna untuk menyusun kerangka teoritis tentang pemecahan masalah dalam bentuk hipotesis yang akan diuji kebenarannya melalui pelaksanaan penelitian lapangan. Studi pendahuluan dapat dilakukan dengan studi dokumenter, kepustakaan, dan studi lapangan. Selanjutnya itu merumuskan hipotesis, di mana hipotesis ini merupakan dugaan sementara yang akan dibuktikan kebenarannya melalui penelitian di lapangan. Lalu ada juga menentukan sampel penelitian. Nah, pada tahap ini ditentukan objek yang akan diteliti. Keseluruhan objek yang akan diteliti itu disebut populasi penelitian. Bila dalam penelitian hanya menggunakan sebagian saja dari populasi, maka dalam hal ini cukup menggunakan sampel. Nah, yang terakhir itu menyusun rencana penelitian. Dan tahap ini merupakan pedoman selama melaksanakan penelitian. Sebagai suatu pola perencanaan harus dapat mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penelitian dan memuat hal-hal seperti masalah yang diteliti dan alasan dilakukannya penelitian, bentuk atau jenis data yang dibutuhkan, tujuan dilakukannya penelitian, lalu manfaat atau kegunaan penelitian, di mana dilakukannya penelitian, jangka waktu pelaksanaan penelitian, organisasi kegiatan dan pembiayaan, hipotesis yang diajukan, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, sistematik laporan yang direncanakan, dan juga menentukan atau merumuskan alat penelitian atau teknik pengumpulan data. Nah, tahap yang kedua itu tahap pelaksanaan penelitian. Nah, dalam tahap ini ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan dengan baik. Yaitu yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, analisis data. Di mana pada pengumpulan data ini harus didasarkan pada pedoman yang sudah dipersiapkan dalam rancangan penelitian. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan penelitian dijadikan dasar dalam menguji hipotesis yang diajukan. Nah, lalu dengan analisis data ini dilakukan setelah data terkumpul semua yang kemudian dianalisis, dan di hipotesis yang diajukan diujikan kebenarannya melalui analisis tersebut. Jika jenis data yang dikumpulkan itu berupa data kualitatif, maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif sampai ataupun induktif. Nah, namun jika data yang dikumpulkan berupa jenis data kuantitatif atau berbentuk angka-angka, maka analisis yang digunakan menggunakan analisis kuantitatif atau statistika sebelum menarik kesimpulan secara kualitatif. Nah, yang ketiga itu laporan penelitian. Untuk kepentingan publikasi, maka penelitian harus dilaporkan kepada orang-orang yang berkepentingan. Bentuk dengan atau dan sistematik laporan penelitian dapat berupa artikel ilmiah, laporan skripsi, tesis, atau disertasi. Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian. Nah, topik yang terakhir itu menguraikan hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan dan solusinya. Hambatan
yang terdapat dalam penyelesaian skripsi terdiri dari dua, yaitu faktor internal meliputi kurangnya minat dan motivasi dalam diri mahasiswa dan kemampuan akademik yang rendah dalam menuangkan masalah atau ide. Faktor eksternal yaitu sulitnya materi atau judul skripsi yang dikerjakan, sulitnya pencarian literatur atau data dan permasalahan dengan dosen pembimbing saat konsultasi skripsi. Nah, faktor internal yang peneliti lihat atau yang saya lihat dalam penelitian itu terdiri dari segi motivasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi. Nah, menurut Jali, itu motivasi merupakan kegiatan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan. Nah, dalam hal ini, motivasi sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam menyelesaikan karya ilmiah. Lalu, faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian skripsi ini yaitu yang pertama mencari materi atau judul skripsi. Yang kedua, permasalahan dengan dosen pembimbing saat konsultasi skripsi. Nah, terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa merupakan jalan yang mudah dalam menyelesaikan skripsi. Mahasiswa yang dapat memahami situasi dan keadaan saat konsultasi skripsi, menepati janji dengan dosen pembimbing, rajin memperbaiki skripsi sesuai saran dari dosen pembimbing, akan dapat melaksanakan proses bimbingan dengan cepat. Nah, hal tersebut diungkapkan oleh Sarwono. Salah satu faktor penentu positif negatifnya suatu hubungan adalah komunikasi. Kenapa? Karena komunikasi ini merupakan salah satu komponen pembentuk hubungan interpersonal. Dengan adanya keterbukaan mahasiswa dalam berkomunikasi dengan dosen pembimbing akan memudahkan dosen untuk memahami maksud dari keluhan dan permasalahan yang disampaikan oleh mahasiswa tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi ini merupakan faktor yang penting dalam hubungan interpersonal. Tujuan komunikasi ini tidak akan tercapai jika komunikasi tidak berjalan efektif. Efektivitas komunikasi interpersonal akan tercapai apalagi terjalin hubungan yang baik antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada bab 1 ini. Kurang dan salah saya mohon maaf. Saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.